هذا النور شفاء صدور فاض وعطر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama kita muliakan Mudir Mahat An-Nur serta seluruh jajaran, para mujahid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam rangka saling bertukar pikiran, bersilaturahmi untuk bagaimana kita sama-sama menjaga dakwah di negeri kita Indonesia yang kita cintai. Salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Tema hari ini membangun dakwah di Nuar menuju kebangkitan Islam di Indonesia. Tema besarnya adalah terjalnya dakwah Islam di Nuar menuju kebangkitan Islam Indonesia. Bahwa selama ini teman-teman di kawasan tengah dan barat Indonesia berpikir bahwa di pulau ini tidak ada agama Islam. Jadi banyak orang berpikir tidak ada agama Islam di pulau ini. Padahal dari catatan sejarah agama-agama di pulau ini, agama yang pertama di pulau ini adalah agama Islam. Kapan agama Islam masuk ke sini? Tanggal 17 Juli 1224 Masehi. Yang bawa agama Islam ke sana adalah orang Indonesia juga, yaitu dari Pasai. Iskandar Shah dan satu lagi Burhanuddin. Setelah mereka melakukan dakwah dari Kedah Malaysia, Suluk di Filipina, mereka ke Tidore dan akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Nuar, dan tepatnya di Fakfak pada tanggal 17 Juli 1224 Masehi. Mereka bertemu dengan kepala suku yang bernama Kris. Lalu kedua dai ini melakukan dakwah. Jika kamu mau maju, kamu bahagia, kamu harus mengenal alif lam lam ha, mim ha mim dal. Itu dua kalimat syahadat yang dulu diajarkan oleh dua tokoh ini kepada kepala suku yang namanya Kris. Kalau mau maju, mau bahagia, harus mengenal alif lam lam ha, mim dal. Alif lam lam ha adalah Allah Subhanahu wa taala, mim ha mim dal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Iskandar Shah itu akhirnya Islam di tempat di Fakfak namanya Mesia itu berkembang menjadi agama yang pertama.
Kapan agama Kristen masuk ke pulau sana? Jadi ini Islam pertama kali, tanggal 17 Juli 1224. Dan sesudah Islam masuk ke sana, Ibnu Battuta ternyata melakukan perjalanan keliling dunia. Dia juga sudah tiba di sana tahun 1517 Masehi. Kapan agama Kristen masuk ke sana? Yaitu tanggal 5 Februari 1855. Dan yang membawa agama Kristen ke Irian orang Islam. Sultan Tidore yang pertama kali membawa agama Islam ke sana. Agama Katolik baru masuk ke sana pada tanggal 14 Maret 1930. Jauh sebelumnya Islam sudah ada di sana. Dari perjalanan dakwah Pasai, dengan masuknya Islam di sana, diperkuatlah dakwah dari Wali Songo, Goa Makassar, dan dari Bone. Akhirnya mereka membuat kekuatan dakwah, menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini keriting rambutnya, kulit hitam, mereka Muslim. Sejarah ini tidak diwartakan sehingga orang-orang di kawasan tengah dan barat Indonesia tidak tahu kalau di sana ada Islam. Dan umat Islam pada masa lalu sangat mayoritas. Tapi begitu Belanda Portugis masuk, banyak yang dibunuh. Belanda masuk, banyak juga yang dibunuh. Apalagi di masa Jepang, banyak umat Islam yang dibunuh. Kita baru sadar kenapa banyak orang Islam dibunuh, untuk mengurangi populasi umat Islam yang ada di sana. Ya, sekarang nama-nama pulau di sana itu yang pertama namanya adalah Nuwar. Jadi nama pulau Irian pertama itu Nuwar, sesuai dengan kerajaan-kerajaan itu. Nu artinya cahaya, war artinya menyimpan rahasia. Bahasa kata Nuwar itu berasal dari bahasa Irarutu, salah satu bahasa di daerah Papua Barat. Yang kedua, waktu Portugis masuk menjajah Pulau Nuar, dia ganti nama Nuar dengan sebutan Papua. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Tidore, dari kata Papaua, di mana orang Tidore dulu memanggil orang Nuar dengan sebutan Papaua, itu artinya saudara tuaku yang jauh. Ketika Portugis masuk, dia ganti dengan istilah Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Dan begitu Belanda masuk menjajah Indonesia, dia juga tinggal di sana menggunakan kata Papua. Bahkan mereka melakukan perjanjian bahwa kita akan buat negara Papua bentukan Belanda dengan bendera yang sekarang dikenal dengan nama Bintang Kejora. Alhamdulillah perjuangan dari para ulama pada masa lalu nama pulau itu berubah jadi Irian. Kata Irian ini berasal dari 3 bahasa. Bahasa Biak dari kata Iriana artinya bumi yang panas. Kata Iriano dari bahasa Iraruto yang artinya pulau yang atau daratan yang besar. Dan ketika Ibnu Battuta datang ke sana tahun 1517, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Iriana, Iriano dan Urian ditetapkan pemerintah dalam konferensi Malino di Makassar tahun 1963 dengan kata Irian. Ditambah Barat, dan waktu itu dikenal dengan nama Irian Barat. Alhamdulillah
Karena melihat kata Irian Barat itu, karena di sebelah timur ada Irian Timur, lambat laun diganti dengan kata Irian Jaya. Kata Irian sendiri ada istilah politik di dalamnya. Irian itu artinya ikut, Republik Indonesia Anti Nederland. Ditambah Jaya jadi Irian Jaya. Tahun 2002 ketika Kiai Abdurrahman Wahid jadi presiden, kata Irian Jaya diganti dengan nama Papua. Sehingga ada sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dengan Republik. Tapi pada kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa Irian atau Nuar tanpa Indonesia bukan Irian. Dan Indonesia kalau tidak ada Nuar, tidak ada Irian, bukan Indonesia. Irian dan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat apabila kita rawat dakwah dengan baik dan benar di negeri sana, sehingga mereka akan menjadi wilayah kebangkitan Islam untuk Indonesia yang kita cintai. Nah, ini setelah saya kuliah selesai, pulang. Ada teman-teman sudah melamar jadi pegawai negeri, saya masih belum. Saya memilih juga pegawai negeri tapi namanya PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah saya harus berdialog dengan Pendeta Alfon. Pendeta Alfon ini dia orang yang paling tidak suka ada orang bicara Islam waktu itu. Supaya dialog saya lebih baik, saya datang ke kantornya. Ketika saya datang ke kantor, dia mengatakan saya tidak menerima tamu. Akhirnya hari Ahad, hari Minggu, saya datang ke tempat ibadahnya. Saya tunggu dia memimpin ibadah selesai. Saya minta kepada jamaah, tolong pertemukan saya dengan Pendeta Alfon. Tapi Pendeta Alfon juga mengatakan tidak mau ketemu. Saya berpikir kapan saya bisa diskusi dengan beliau. Jalan satu-satunya saya harus ke rumahnya. Selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau. Saya sudah jalan kaki 200 meter, saya lihat ke depan, subhanallah, Pendeta Alfon sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya sudah berniat pasti saya berjumpa di pagi hari itu. Begitu saya tunduk kepala untuk mempercepat langkah agar bisa ketemu beliau, ternyata beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya ditutup, tapi dia lupa pintu pagar. Dan saya masuk ke dalam. Ketika saya masuk ke dalam, saya lihat ke kiri ke kanan tidak ada orang. Saya memberanikan diri mengetuk pintu rumah Pendeta Alfon. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang Pendeta Alfon. Istrinya langsung menjawab, mohon maaf, Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang. Besok pagi hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Dia mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Selama 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu Pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi.
Istri pendeta keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 di bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini? Seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Kami sudah bilang pendeta tidak ada, masih saja mau datang ke sini. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri pendeta. Kau lagi yang datang. Kau tidak bosan kah? Saya pulang. Besok pagi hari ke-17 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar marah-marah bilang tidak ada. Saya pulang. Besok pagi hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak kedua keluar mengatakan tidak ada di rumah. Tapi subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya tunduk memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai ke rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk tadi malam dan ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung masuk ke kamar itu, saya keluar dulu. Ada penjual buah-buahan di luar, saya beli dibungkus jadi parcel, lalu saya pegang parcel itu berjalan menuju kamar nomor 48. Tepat jam 9 pagi saya mengetuk pintu kamar itu di pagi hari. Selamat pagi. Subhanallah, istri pendeta langsung menjawab dari dalam kamar 48. Pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan supaya dia tidak kenal saya. Saya angkat parcel tinggi, tutup wajah saya. Lalu saya jalan pelan-pelan sampai saya lihat kaki dari istri pendeta. Saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini sebagai hadiah untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat saya bahwa tadi Fadlan dari sini. Saya begitu taruh parcel di atas meja, saya mau keluar, sudah mendekat pintu keluar. Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya batal keluar, saya merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau. Dan saya bilang, abang pendeta hari ini alhamdulillahirabbil alamin, sungguh luar biasa saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit, tapi 2 bulan 3 hari abang mendidik istri dan anak menjadi keluarga yang hari-hari berbohong. Itu menjadi penyakit supaya berjumpa dengan abang di rumah sakit. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Salaman, saya pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh,
sehat dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Subhanallah, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan tema dakwah saya yang besar. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, saya pamit pulang, Pendeta Alfon dan istri antar saya keluar pagar. Beliau bisik ke saya, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Setelah sholat duhur saya lanjutkan dakwah di rumah itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, Pendeta Alfon dan istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai. Saya sujud syukur dan menangis kepada Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah membimbingku selama 2 bulan 3 hari untuk mengetuk pintu rumah ini. Seandainya aku tidak sabar mengetuk pintu rumah ini, keluarga ini tidak mendapatkan hidayah darimu. Terima kasih ya Allah, Engkau menguatkan aku dalam dakwah agama ini. Air mata mengalir karena warna keharuan keluarga ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu masuk Islam, nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Hari Jumat sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah ke masjid. Maghrib sudah di masjid. Isya, subuh sudah ke masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya. Tidak mungkin Abu Sofyan ke sana karena sudah sholat. Akhirnya ribut. Dari konsekuensi dakwah itu, mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada orang ini. Ribut, akhirnya Fadlan ditahan, ditangkap untuk disuruh nginap dalam penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan selesai keluar, saya bilang sama teman-teman dai, kita terus melakukan perjalanan dakwah dan kami dari kota ke sini jaraknya kurang lebih 190 km. Begitu kami sampai di kampung itu, saya menuju rumah kepala suku. Ketika saya sudah mendekati pintu rumah, jaraknya kira-kira 7 meter, kepala suku kayaknya keluar dari dalam rumah. Langsung dia angkat tombak dan dia lepas tombak. Saya loncat, betis kaki kiri saya masih ada di tanah, menerima hadiah tombak. Akhirnya saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, teman-teman dai ribut melakukan perlawanan. Ketika mereka melakukan perlawanan dan saya berteriak di sana, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan kaki kiri saya kena tombak, ini konsekuensi dari dakwah. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Tidak ada balasan apapun kecuali doa terbaik untuk mereka. Walau malaikat menawarkan diri untuk menimpakan gunung kepada masyarakat Taif, tapi Nabi menolak. Tugas kalian bukan melawan mereka. Tugas kalian adalah cabut tombak dari betis kaki kiri saya ini. Setelah mereka cabut tombak, saya dilarikan ke rumah sakit. Saya harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan untuk kesembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya bilang sama teman-teman, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu. Teman-teman mengatakan bahwa Ustadz pergi sendiri saja, kami tidak ikut. Saya tanya, kenapa kalian tidak ikut? Ya itu kan kampung yang mau membunuh Ustadz, sudah menumbak kaki Ustadz, kenapa itu ke sana? Hei, jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Akhirnya mereka ikut saya, kami datang lagi. Subhanallah, kami datang. Saya turun dan menuju rumah kepala suku. Sampai di depan rumah, anak tertuanya keluar dan saya dialog. Abang, ada bapak kepala suku?
Anaknya mengatakan, Bapak kepala suku sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak ada uang, kami tidak ada mobil, sehingga tidak bisa bawa Bapak ke rumah sakit. Saya langsung jawab, saya datang dari kota menjemput abang, mama dan bapak kepala suku kami bawa ke rumah sakit. Biarlah seluruh biaya yang ada di sana kami yang tanggung. Begitu dialog selesai, teman-teman lain mengatakan, Ustadz dengan mereka satu mobil, kami mobil yang lain. Kami bawa sampai ke kota, kasih masuk rumah sakit, kami rawat dia selama 2 minggu di sana, sembuh, sehat walafiat. Lalu kami antar pulang kembali mereka ke kampung. Bawa mereka bantuan sembako, bawa mereka sampo, odol, sikat gigi, antar pulang mereka ke kampung. Kami sudah tiba di kampung, kepala suku bilang, apakah anak tinggal di sini? Saya bilang kami pulang ke kota, nanti 1 pekan kemudian baru kami datang. 1 pekan kemudian kami mulai datang dengan fasilitas dakwah. Tinggal di situ. Baru 3 hari kami memperkenalkan Islam kepada keluarga kepala suku. Beliau dan 13 anak beserta istrinya dan 15 kepala keluarga di kampung kecil itu hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami mulai melakukan perombakan kampung dengan membangun kampung lebih baik, baik rumah mereka, masjid kita bikin, puskesmas kita bikin, rumah adat kita bikin, rumah masyarakat pun kita bikin, listrik dibuat terang di kampung itu. Pada proses kami melakukan pembinaan kepada warga yang sudah hijrah menjadi muslim, ribut lagi, saya ditahan lagi untuk nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. 6 bulan selesai keluar, saya bilang sama kawan-kawan, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah seperti air mengalir. Kapan tidak ada air mengalir di bumi, alam dan isinya kehausan. Begitu juga dakwah. Kapan dakwah tidak berjalan, orang-orang akan tidak mengenal Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Lalu kami bergeser, pindah ke atas ini berdakwah. Alhamdulillah, baru 2 bulan kami berdakwah. Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami tetap melakukan pembinaan kepada mereka, baik merubah keadaan hidup mereka. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk dimasukkan di penjara selama 9 bulan. Setelah menikmati 9 bulan, hari terakhir mau keluar, orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, 9 bulan yang ketiga, dia datang ketemu saya dan dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun Anda saja yang masuk ke tempat ini. Saya langsung bilang, saya bersyukur dan berterima kasih kepada abang karena abang orang hebat. Abang membuat saya masuk di ruangan 3x4 ini supaya saya lebih dekat dengan Allah. Doa saya lebih kencang, bacaan Quran saya lebih terjaga dan tertata, dan belajar saya pada buku Sirah Nabawiyah lebih baik lagi. Setelah 3 bulan belum bosan, abang kasih masuk saya 6 bulan lagi. Hubungan saya lebih dekat dengan Allah. Saya lebih tajam lagi memahami Islam. Setelah 6 bulan selesai, abang merasa belum puas, abang kasih masuk saya 9 bulan dan hari ini saya keluar. Tapi saya mau kasih tahu abang, orang kaya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang selama ini salah menangkap orang. Ketika saya bilang begitu, lalu dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Subhanallah, akhirnya saya tidak dibawa pulang ke rumah, justru beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu suruh saya cerita Islam. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka syahadat, saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah.
Siapa orang yang melakukan dakwah ini dengan tulus karena Allah dan Rasulnya, dia akan dicemooh, difitnah, dilempar, diusir, ditombak, dipanah, dibunuh, bahkan diancam mau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Allah ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Akhirnya memikirkan kita harus cari daerah yang lebih jauh lagi. Kami mulai dari kota ke sini. Tapi tidak ada uang, tidak ada jalan. Mau dan tidak mau kami jalan kaki dari sini, dari kota ini ke sini. Berapa lama jalan kaki? 3 bulan baru sampai ke sana. Dan kami jalan seperti ini, bawa apa adanya, bawa sabun, sampo, odol, sikat gigi, lalu kami jalan. Tiba di sana tepat 3 bulan, kami mandi, perkenalkan diri dengan masyarakat di sana. 1 minggu pertama kami belum berdakwah, tapi saudara-saudaraku, ketika kami datang, kami lihat keadaan masyarakat seperti ini pada waktu itu. Mereka seperti ini. Mohon maaf, ini bukan porno. Ini keadaan waktu itu. Ada saudara-saudara perempuan kita di sana, dia melahirkan seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Sesudah itu dia boleh menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Mohon maaf, ini juga bukan porno. Ini kejadian waktu itu. Ketika melihat keadaan ini, saya mulai bilang sama teman-teman, tidak ada alasan lain untuk merubah keadaan ini kecuali berdakwah yang baik dan benar untuk mereka. Minggu pertama kami mulai pelajari situasi, tempat, kondisi dan strategi di tempat itu. Baru nanti minggu kedua dakwah kami mulai. Bawa kepala sukunya dulu. Kami bawa dia ke pinggir sungai. Sampai ke pinggir sungai, saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka. Cawat itu pakaian yang hanya menutup sebagian tubuh badan itu saja, atau sekarang dikenal dengan nama koteka. Begitu dia buka cawat, langsung bersama kami jebur masuk ke dalam sungai. Naik, saya berdiri atur paradai di depan dengan sabun, sampo, odol, sikat gigi. Saya di belakang paradai dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh kami ini sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Saudara-saudaraku, rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo, ini rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga sampo itu makin tinggi. Begitu sampo makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini cium bau harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, paradai langsung berteriak, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku jawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut mandi, tidak pernah bilas dengan air. Hari ke-6 bersama kami kembali jebur dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun, sampo. Kami yang lain jebur dalam sungai untuk bilas, dia justru pasang cawat tadi dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari, busa sampo itu kering di badannya, busa sampo itu berinti rambutnya, sabun kering di badannya. Beliau langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun menuju kampung, menuju rumah,
Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya, busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Beliau tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang, jam 9 pagi beliau bangun tidur, langsung beliau mengatakan, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Tuhan Sang Pencipta sehingga Bapak tadi malam tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam." "Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi?" Dengan senang hati mandi, resmi bilas, naik. Beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, besok sore itu langsung dia kampanye. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil untuk mengikuti materi ke sabun yang kami bawa. Sabun yang kami bawa karena tadi jalan kaki 3 bulan baru sampai cuma 7 karton, terpaksa 1 sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 belum tuntas. Waktu duhur tiba dan saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Kami 1 minggu sebelumnya sudah buat panggung sebagai musola kami karena di kampung-kampung di pedalaman itu binatang haram itu sangat banyak. Kami wudhu selesai, lapor di kepala suku dan masyarakat, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai kami sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami naik di atas panggung, salah satu dai dia qomat dan saya maju ke depan. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya jadi imam pun takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, langsung berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ternyata mereka keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan dan mengamati gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Begitu rakaat terakhir saya salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas tempat imam dan kebetulan saya imam. Langsung dia mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman tadi berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya jawab dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini kah? Saya mencoba menjawab dengan bahasa yang bisa masuk di akal mereka. Dan saya mulai bilang, Bapak kepala suku, mama dan masyarakat, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga dan kami punya kehidupan dunia kepada Tuhan Allah. Sehingga tangan kiri kami ini malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, diri kami dan kehidupan ini kecil, sehingga kami meletakkan tangan dada menutup tangan kiri kami. Terserah Allah, mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, wow, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongko badan? Ruku dia bilang bongko badan. Saya jawab,
Kami bongkok badan itu supaya melihat seluruh fasilitas yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia. Silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Fasilitas itu berupa batu, tanah, pasir, air, hewan, tumbuhan. Silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tetapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya? Kenapa sujud?" Saya jawab, "Kami tunduk mencium papan tadi menunjukkan kami menangis minta ampun atas dosa, kejahatan, maksiat yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Karena sebentar kami mati nanti, kulit, daging, tulang, darah akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kamu menyatukan kepala, telapak tangan, lutut dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi." Beliau mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri bicara-bicara?" Salam, dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan dalam menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu kami minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat di sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami datang ke sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Subhanallah. Dengan penjelasan sederhana itu, kepala suku langsung mempersilahkan kami yang di atas panggung turun bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka tua adat 6 orang naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat adat selesai, kepala sukunya berdiri menyampaikan pengumuman. Kemenangan telah datang di kampung kita. Keberuntungan hari ini juga datang ke kampung halaman kita. Tidak ada alasan lain dalam rapat kami sepakat bahwa kita semua di kampung ini mengikuti agama yang dibawa oleh anak-anak kita yang datang dari negeri kita sendiri. Subhanallah. Saudara-saudaraku, ketika mendengar itu kami semua sujud dan menangis sekaligus malu. Karena kami tidak bawa apa-apa kecuali sabun, odol sikat gigi untuk mereka. Sementara mereka duduk menyebut nama Allah, mengakui Allah sebagai Rabb, mengakui Rasulullah sebagai Tuhan dalam keadaan tidak berbusana di saat itu. Ya Allah, jangan Engkau menghukum mereka karena fasilitas kami belum mengantar untuk mereka. Mereka syahadat dan hari-hari kami bertemu mereka tidak kuat menahan air mata karena mengalir ketulusan wajah mereka yang lugu dengan agama yang mereka ucapkan itu. Setelah mereka syahadat selesai, pekerjaan berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yakobus kami ganti nama dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Tajudin. Yang nama Hendrik kami ganti nama dengan nama Mahmudin. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk saudara kita syahadat. Sangat lucu kalau ada orang syahadat rambutnya keriting, kulitnya hitam, lalu dipanggil Sutrisno, Subagio. Nama itu tidak cocok untuk mereka yang syahadat di kampung sana. Setelah mereka syahadat selesai, nama-nama sudah kami ganti. Program berikutnya adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah, ada teman yang dikirim Presiden Soeharto menjadi
Komandan Angkatan Laut, dan saya dialog dengan beliau. Saya bilang, abang dulu kita training HMI, kita bicara Islam. Sekarang abang sudah di Angkatan Laut, saya butuh bantuan, bantu kami hitanan massal di kampung ini. Subhanallah, beliau tanpa pikir panjang langsung telepon pesawat dan kami naik dengan dokter untuk tiba ke lokasi itu. Dengan lapangan landasan pacu 1000 meter, mereka bantu kami hitan saudara-saudara kita di sana. Setelah dihitan, orang-orang tua kita sudah mulai bisa pakai celana panjang, ada yang sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu di sana, terpaksa menggunakan sendal jepit. Sahabat di Angkatan Laut ini bilang, bagaimana kalau kita kasih tahu Pak Harto? Saya bilang, silakan sampaikan, saya siap mengawal orang-orang tua ini menghadap beliau di Jakarta. Subhanallah, naik pesawat pakai sendal jepit kelebihan tumit, menuju Makassar, Jakarta, menuju Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta Pusat istirahat. Pagi-pagi kami bangun sholat subuh, mereka mandi selesai kami bawa ke istana. Sampai ke istana Pak Harto bilang, pertemuan dipindahkan dari istana ke rumah jam 4 sore. Kami kembali ke Wisma Haji, makan siang, sholat duhur, istirahat, bangun mandi, sholat asar selesai. Kami datang ke rumah Presiden Soeharto di Cendana. Begitu kami datang, saya lihat Presiden Soeharto dengan senyum yang manis itu mengulurkan tangan, salaman dengan warga negara yang datang dari timur Indonesia itu. Salaman, dipersilakan masuk ke dalam rumah. Dalam rumah sudah ada minum, sudah ada kue, makan, dan Pak Harto sudah siapkan oleh-oleh berupa baju koko, sajadah, kopiah, sarung, dan Pak Harto pun menyediakan uang untuk mereka 1,50 juta. Sebelum menyerahkan ini bantuan, Pak Harto minta supaya salah satu kepala sukunya konferensi pers bicara bahwa mereka sedang bertemu dengan Presiden Soeharto. Lalu saya suruh kepala suku yang paling tua, dan dia bicara di depan wartawan dan televisi. Waktu itu hanya TVRI, dan dia bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena mereka baru pertama kali lihat Makassar. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto pun tidak tahu. Tapi saya perhatikan wajah Presiden Soeharto, senyum sumringah. Begitu dia senyum selesai, dia bilang, tolong diterjemahkan. Saya tidak mungkin menerjemahkan bahasa itu. Karena kalau saya terjemahkan bahasa itu, tidak mungkin saya juga duduk di sini. Tapi saya tafsirkan bahasa itu dan saya sampaikan kepada Presiden Soeharto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini tua-tua adat dan kepala suku sungguh bahagia bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Antara terjemahan dengan tafsir memang tidak ketemu. Tapi inilah strategi dakwah kita. Ketika saya menyampaikan tafsir ini, Presiden Soeharto langsung menelpon Menteri Agama, minta supaya siapkan kuota 125 orang untuk tua-tua adat itu berangkat haji pada tahun itu juga. Tua-tua adat tidak boleh pulang karena tinggal 1 bulan lagi. Sehingga kami pergi nginap di Wisma Haji, didik mereka bagaimana cara pergi ke umroh, dan saya disuruh untuk kawal mereka. Tidak saja Pak Harto kasih hadiah mereka naik haji, Pak Harto juga kasih hadiah 1000 karung pakaian serba baru,
600 karton sampo, sabun, odol, sikat gigi, dan Pak Harto juga menghadiahkan 917 unit rumah layak huni dengan ABRI masuk desa. Pak Harto menyumbang masjid untuk mereka sehingga mereka mengenal pembangunan Indonesia dari tangan seorang Presiden Soeharto, dan mereka mengatakan NKRI sudah final, NKRI harga mati. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita lakukan untuk bergerak satu tempat ke tempat yang lain. Cerita-cerita seperti ini tidak bisa dalam waktu 1 jam 2 jam. Harus menyiapkan waktu kurang lebih 3 tahun berturut-turut supaya kita cerita tuntas perjalanan di mana kita bisa membuat saudara-saudara kita mengenal Islam sehingga mereka menjadi orang-orang yang taat seperti kita yang sudah lama beriman. Pada kesempatan yang mulia, saya juga memutar kondisi pada saat mereka sebelum Islam. Ini prosesi pada saat mereka syahadat. Agama Islam. Dari ucapan 2 kalimat syahadat itu sebagusnya dari tadi. Bapak percaya semua mengucapkan itu dengan benar? Percaya dengan asyhadu an la ilaha illallah ha illallah bukan ha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ini mereka gunakan di lingkungan mereka. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita menggiring saudara-saudara kita untuk melakukan tahara dengan menggunakan tanah liat sebagai upaya untuk menghilangkan lemak-lemak babi dan lemak-lemak anjing yang selama ini mereka gunakan di lingkungan mereka secara setiap saat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita akan membersihkan dengan tanah liat. Tampak juga mereka antusias sekali setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kini mereka menggosok atau mengeluarkan daki-daki lemak-lemak babi ataupun lemak-lemak binatang yang mereka makan. Minyaknya mereka pakai untuk menggosok diri mereka. Kini mereka keluarkan. Sesudah itu kita akan membawa mereka untuk memperkenalkan bagaimana mandi yang baik. Mana perasaan Bapak setelah Bapak mandi seperti begini? Ada diajarkan mandi seperti ini.
diajarkan mandi seperti ini. Bagus. Sebelumnya bagaimana? Setelah mereka mandi, program berikutnya adalah kita mengajari mereka bagaimana cara berwudu. Dan ini mereka mulai tahapan-tahapan berwudu, dan berwudunya mereka seperti begini. Selama 3 kali. Ayo mulai, lakukan. Ayo dulu mulai. Basuh muka, mulai. Caranya ambil air. Setelah mereka mandi, wudhu selesai, kita mulai mengajarkan mereka bagaimana cari pakai pakaian. Dan akhirnya kita bikin pengajian umum untuk mereka di kampung. Dan akhirnya suasananya berubah total. Tadi dari telanjang berubah menjadi orang-orang yang seakan-akan sudah lama Islam. Wah, ini mati lagi. Ini kita melaksanakan, ini ajannya salah karena baru perkenalkan kepada mereka. Waktu sholat Jumat telah tiba. Masyarakat Migori Korewatara berduyun-duyun menuju masjid untuk menunaikan ibadah. Masjid ini sekarang sudah tidak mampu menampung, sehingga kami tahun ini membuat program pembangunan masjid ukuran 35 kali 35 agar kampung ini semarak dengan dakwah. Dan subhanallah, ini kami lakukan terus menerus. Dan ini ada satu kampung lagi, mereka sudah masuk Islam tapi pakaian belum ada. Akhirnya anak yang kita bawa belajar di Wonosobo, setelah dia hatam kira-kira 7 juz selesai, kita suruh pulang jadi imam di kampung. Karena fasilitas dakwah waktu itu belum prima, akhirnya sebagian orang sholat pakai cawat. Satu mau kena dipakai oleh 2 orang, satu pakai bagian atas, satu pakai bagian bawah. Bukan karena tidak ada pakaian, tapi untuk membawa pakaian dari kampung terdekat ke sini kami harus jalan kaki 10 hari 10 malam. Alhamdulillah kampung ini sudah modern sekarang, fasilitasnya udah mulai. Kita buat masjid yang tadi susah, kini masjidnya mulai dibuat seindah, sebagus. Masjid ini. Setelah membangun masjid, kita mulai buat pemberdayaan kepada mereka. Anak-anak mereka mulai fokus ke belajar, sehingga dari waktu ke waktu anak-anak mereka dihijrahkan keluar, sehingga energi dakwah di kampung itu makin hidup. Dan kita terus melakukan dakwah dari waktu ke waktu. Dan ini sebuah video terindah dakwah dari timur untuk Indonesia. Kami bawa kubah dari Jakarta ukuran 9 meter sebesar 3 ton, seberat 3 ton, dibawa dari pulau menuju lokasi masjid yang kami bangun. Mana suaranya? Untuk menyeberangi Teluk Patipi, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat.
Ratusan warga bergotong royong membawa kubah masjid seberat 3 ton hanya menggunakan perahu nelayan untuk menyeberangi Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Selepas sholat subuh, ratusan jamaah dari distrik Patipi membawa kubah masjid menuju kampung Iga Imanawas. Meski masih satu distrik Patipi, namun untuk membawanya lebih praktis menyeberangi teluk dibanding jalur darat. Selain besar kubah yang diameternya tidak sebanding dengan perahu nelayan, proses menyeberangkannya pun terkendala gelombang tinggi, sehingga memakan waktu tempuh hingga 2,5 jam. Kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial Jambore Dakwah Al-Fatih Kafah Nusantara AFKN untuk membangun Masjid Agung AFKN Bani Hasan di Kampung Iga Imanawas, Petuanan Raja Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Ditargetkan pembangunan masjid selesai dalam 2 bulan ke depan, sehingga bulan Ramadan warga Muslim Iga Imanawas sudah sholat taraweh di masjid baru. Presiden AFKN Muhammad Zak Fadlan Rabbani Garamatan mengatakan, semua biaya pembangunan berasal dari sumbangan umat Islam sebagai bagian kecil dalam ikhtiar menjaga keutuhan NKRI dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur mulai dari wilayah timur Indonesia. Kubah yang bergerak ini karena uluran tangan terbaik dari ayah dan bunda. Subhanallah. Saya kira itu sampai di sini. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita putar video satu lagi nih. Bagaimana kita turun ke kampung-kampung untuk membuat orang pedalaman pakai jilbab. Gimana ini? Itu kalau mereka yang ketika kekurangan jilbab maka kita antar.
Ada juga anak-anak yang baru belajar pakai jilbab, kita juga mengantarkan jilbab untuk mereka, sehingga mereka di kampung-kampung ketika sudah Islam, kita tidak lagi melihat rambut kribo, tetapi sudah tertutup rambutnya dengan jilbab yang mereka pakai di kampung-kampung mereka. Dan subhanallah, kita menemukan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hidup dengan Islam seperti saudaranya di kawasan tengah dan barat Indonesia. Ya marhaban, ya marhaban, zain ash-shuhur. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia. Bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moissa, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore, we pray for happiness and more. To all the people, open up your door, peace, love and joy. Let them sow, let them sow. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan. Ahlan Oke, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jam berapa ya? Kita sudah harus bergeser. Tidak ada? Sudah pintar-pintar semua inilah. Sambil. Bismillah. Jazakumullah Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Kami ingin bertanya Ustaz, dari pengalaman Ustaz tentang dakwah kami ini, jujur saja Ustaz, terutama aneh atau mungkin teman-teman juga merasa tentang kontribusi kita terhadap Islam ini ternyata belum ada apa-apanya Ustaz. Kami ngerasa seolah-olah kami ini sudah melakukan banyak, ternyata melihat video yang seperti itu kami sadar Ustaz, ternyata sangat kecil, bahkan mungkin tidak sebanding sebagaimana teman-teman yang berdakwah langsung, terutama di daerah teman-teman kita daerah sana. Yang kami tanyakan Ustaz, ada beberapa mungkin tentang masalah, pertama tentang masalah bahasa Ustaz. Apa mungkin ketika teman-teman yang kita berjalan misalkan di titik sini, kan kita punya akses dalam artian konektor, kita ini mau ketemu siapa dulu, kemudian kita langsung dalam artian ketika awal dakwah ini yang kita tuju ini kita sudah punya kenalan atau belum Ustaz? Terus bagaimana menghadapi ketika mereka tidak paham bahasa kita, atau kita harus belajar bahasa mereka dahulu, atau seperti apa Ustaz? Kemudian yang kedua yang kami tanyakan tentang pertanyaan tiba-tiba yang ditanyakan oleh kepala suku Ustaz. Tadi Ustaz menggunakan bahasa yang mereka pahami. Jadi kayak ilustrasi-ilustrasi itu terkadang buat saya itu mungkin belum terasah. Jadi mungkin ketika ditanya tuh yang kita hanya tahu Ustaz, tanpa memikirkan mereka ini yang dibutuhkan pertanyaan atau jawabannya itu bukan dalil atau apa, tapi ilustrasi tersebut gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya, syukron Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih. Pertama, di
Irian sendiri terdapat 424 suku dengan 424 bahasa. Satu kehebatan di sana itu, orang di pedalaman manapun bahasa Indonesia mereka lebih baik. Kalau saya bandingkan kita ke Jawa di pedalaman, justru saya yang susah karena harus belajar bahasa Jawa dulu. Piye kabare, harus belajar dulu. Tapi kalau di sana insya Allah mereka semua mengerti bahasa Indonesia. Kata yang agak sulit kita pahami itu pertanyaan seperti begini. Kopi mana? Nanti dia jawab sapi pasar. Maksudnya kau pergi kemana? Jawabannya saya pergi ke pasar. Jadi dia akronimkan bahasa. Kopi mana? Sapi main bola. Kau pergi kemana? Saya pergi main bola. Bukan sapi yang main bola. Nah itu. Terus ada kata yang jarang kita dengar di Jawa itu seperti kata tarada. Itu artinya tidak ada. Tara boleh, tidak boleh. Tara bisa, tidak bisa. Yang lain sama. Dan justru ketika dai masuk ke kampung lalu minimal sudah menguasai ya 30 sampai 40 kosakata bahasa mereka, itu mereka sudah merasa bangga di kampung. Dan kita harus membuat mereka gembira dulu, baru kita akan masuk dengan dakwah kita pelan-pelan. Jangan menyakiti mereka. Itu yang kita lakukan. Kedua, menghadapi orang yang belum tahu mengaji, belum mengerti ayat, kita cerita ayat nggak nyampe-nyampe untuk mereka. Tapi gunakan bahasa yang bisa masuk di akal dan pikiran mereka. Insya Allah, Allah sampaikan itu untuk mereka. Dan saya menggunakan bahasa itu lebih banyak untuk menundukkan kepala mereka. Nanti sesudah itu baru kita mulai masuk dengan proyek mengaji, baca Quran, belajar sholat. Sampai mereka bisa memahami itu. Dan berdakwah ini tidak bisa seperti orang membalik telapak tangan. Harus ada tahapan. Tahapan dia syahadat, tahapan dia mulai belajar bagaimana. Bahkan ada kampung yang kami tidur di sana kurang lebih 7 tahun. Sampai merubah mereka betul-betul sehingga mereka mengerti. Karena mereka ini kan biasa binatang yang haram itu. Kita rubah, ganti dengan kambing atau ayam dan sapi. Dari mana kita minta? Banyak umat Islam di Republik ini, kirimlah sapi 1 pasang, 1 or 1 kakak, atau kambing 1 pasang 1 kakak, atau kita bikin kambing banyak-banyak lalu nanti dibagi kepada mereka sehingga nanti di rumah mereka ada kandang kambing, ada kandang sapi, sehingga tidak menghilangkan kebiasaan mereka beternak. Itu kita lakukan. Dan mereka juga mengerti. Di sana dikenal dengan nama pamali. Kalau yang mereka bilang pamali, ya mereka tidak mau. Dan saya kira itu sama seperti kita di mana-mana. Nah, ini yang kita lakukan. Dan sekali lagi menghadapi saudara kita yang dalam kondisi seperti itu, kita jangan merasa kita paling hebat dari mereka, tapi kita merangkul mereka agar dakwah kita sampai di hati mereka. Jadi ya kalau bahasa Indonesia insya Allah mereka paham semua. Dan kita ingin membuat mereka senang. Dan mereka paling bangga itu kalau ada orang Jawa, ada orang Bugis yang bisa bahasa mereka. Mereka paling senang, paling gembira. Bahkan ada dai yang suruh belajar bahasa mereka, lalu ketika disuruh dia ceramah, dia pakai bahasa mereka. Ketawa orang di kampung itu. Ini orang baru datang tapi sudah tahu bahasa. Padahal sudah kita tulis kamus bahasanya dibagi kepada mereka untuk hafal dari bawah. Sehingga kalau mereka datang pertama salaman. Salaman mereka itu jari ketemu jari, tarik. Kalau bunyi, itu sahabat. Ada yang ekstrim. Ada istilah mama tua. Mama tua itu artinya ada kepala suku punya istri yang paling tua. Dia ini ketika kita masuk ke sana itu karena mereka tidak pakai baju. Air tetenya itu ada yang panjang ke bawah,
maka kita dipersilahkan untuk dipukul dengan tete itu, dengan air susu itu. Kita berniat bahwa kami datang bukan melihat air susu itu, bukan susu itu yang kami lihat, tapi kami mau berdakwah. Sehingga ketika mereka melakukan cara itu kepada kita, kita menjadi aman dan bagian dari kehidupan mereka. Dan ketika kita menyampaikan segala sesuatu di tempat itu, kepala suku dan tua-tua ada di begitu membekap dakwah kita di sana. Bahkan mereka yang menjadi tokoh pertama. Nanti perjalanan pelan-pelan sampai nanti pada titik mereka sudah memahami, lalu mereka minta maaf kepada kita bahwa pertama-tama kita mengajarkan yang salah. Mereka juga minta maaf kepada kita. Karena mereka tidak tahu di saat itu. Apalagi anak-anak muda seperti begini, anak-anak di kampung itu paling gemas melihatnya. Jangan ada kepala suku yang ketika anak dai sudah tinggal di situ 1 tahun, maka kepala suku ambil kayu, ada kulit apa, daun kulit belinjong, dipukul-pukul sampai jadi tali, lalu diikat, satu ke tangan kepala suku, satu ke pemuda yang dia cintai itu, dengan alasan kau tidak boleh pulang katanya. Seperti begitu. Bahkan ada kepala suku yang ketika saya pernah bawa ke Jakarta, dia ingin supaya jadi tidak saja jadi kepala suku tapi harus jadi imam. Maka dia minta izin kepada istri yang pertama. Istri pertama bilang sama saya, kau cari perempuan satu kasih nikah supaya kami dua bisa tahu mengaji di rumah. Kalau kami mengaji ke masjid kami malu-malu. Alhamdulillah nikah dengan perempuan ustazah alumni dari UIN Bandung, lalu dibawa pulang ke sana sehingga dia selain mendidik suami istri untuk bisa baca Quran, dia kepala suku ini bisa jadi imam, dia juga mengajar di madrasah buat anak-anak di kampung itu. Termasuk belajar rebonding rambut itu juga dilakukan di sana. Oh, tadi kita lupa putar film bagaimana ada orang di rebonding rambutnya setelah 3 hari. Dia lihat rambutnya lurus, dia bilang kalau begitu saya harus lurus pikiran saya, syahadat. Dan pikiran simpel saja kita melakukan. Nanti setelah mereka sudah syahadat mulai mencicil program dakwah agar mereka memahaminya. Dan setelah mereka pahami itu, justru mereka lebih baik daripada kita. Terkadang kami bikin waktu sengaja membuat lambat waktu, nanti mereka yang berteriak, Pak Ustadz, ini kan sudah sholat duhur, kenapa Ustadz belum sholat? Padahal sengaja kita buatkan seperti itu. Dan saya kira mungkin itu ada pertanyaan lain. Kalau sudah tidak ada, saya langsung pamit saja. Mudir mohon maaf lahir batin karena saya harus bergeser ke tempat berikutnya. Jauh dari sini ya. Insya Allah kami ada pertemuan dengan pengusaha muslim Indonesia, pengusaha kaya muslim Indonesia di Jogja, di Solo, yang siang hari ini mereka menunggu kami jam 12. Jadi saya berpikir nanti sholat kami di sana tidak usah siapkan makanan karena saya sudah makan, datang makan, pulang makan juga setengah mati. Ini tadi pagi sudah, makanya saya bawa minuman saya jangan dikorek oleh orang lain, saya minum sendiri karena saya lihat minuman ini segar dan setiap saya datang ke Solo inilah doping terbaik buat saya di sini. Saya kira itu saja, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ada waktu kita terus bertemu untuk memberi semangat kepada para dai sehingga semangat dakwah itu tersebar ke seluruh negeri untuk menyampaikan dakwah di tanah air yang kita cintai. Demikian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر